Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Dina Kumalasari, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik. Dipersilahkan Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Vini atas kesempatannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ibu-ibu ya, jadi pada prinsipnya kita tuh sering membayangkan kalau bulan puasa ini kan sambil cerita-cerita ya Bu ya. Kalau bulan puasa ini kan bulan yang banyak kosong makan-makannya. Jadi kita berpikir bahwa kita bakalan bisa kurus loh di bulan puasa ini, di bulan Ramadan terlebih-lebihnya ya. Tapi ternyata tidak ibu-ibu. Belum tentu, emang iya ada sebagian besar, tapi belum tentu ya. Jadi belum tentu juga kita bakalan kurus. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, jadi tujuannya adalah sebenarnya slide, silakan slide. Bisa slide? Next slide. Ya, jadi dikatakan sini saumlah, niscaya engkau akan sehat, ya. Nah, jadi memang kalau kita berpuasa itu seperti proses detoksifikasi, ya. Sengaja saya nggak tampilkan di sini, tapi di tahun 2023 sudah ada publikasi jurnal ya ibu-ibu, artikel dipublikasikan tentang mengenai puasa ini, ya. Mengenai puasa ini bahwa kalau kita menjalani proses puasa ini, maka kita seperti membangkitkan kembali berbagai macam sistem perlindungan tubuh kita, gitu ya. Bahasa singkatnya, bahasa sederhananya lah perlindungan tubuh. Apakah jam tubuh kita, metabolisme kita itu seperti di restart, ibu-ibu. Restart itu artinya di refresh atau diulang lagi gitu. Jadi sesuatu yang baru ya. Jadi menurut penelitian itu bisa untuk pencegahan kanker, meningkatkan imunitas, kemudian perbaikan seluruh sistem metabolisme, itulah di bulan puasa ini. Jadi manfaatnya luar biasa ya ibu-ibu ya. Jadi bukan kita hanya menahan lapar, kemudian menahan emosi, menahan dahaga, tidak demikian. Tetapi pada prinsipnya menurut penelitian itu bahwa selama 30 hari intermittent fasting. Intermittent fasting. Kalau sekarang ada model diet intermittent fasting yang modelnya nggak makan-makan, gini, itu semua nyontoh semua dengan puasa kita ini ya. Cuman kita memang diberikan kesempatan dengan pahala yang berlipat ganda di bulan puasa. Jadi kita ada plusnya. Kalau orang lain mungkin menjalankan intermittent fasting dengan gak makan 1 hari penuh, itu sama-sama mirip aja. Nyontoh-nyontoh, tapi mereka tentunya tidak sama dengan kita lah. Maksudnya bukan gitu. Artinya di bulan Ramadan ini artinya ada plus kita, tapi mereka misalnya yang lain yang di luar dari bulan Ramadan bagus juga, tetapi pada intinya tidak ada nilai plus-plusnya. Cuman kita yang umat muslim tentunya ada nilai plus-plusnya. Nah, itu udah diteliti ya, dan memang udah dikeluarkan hasilnya untuk circadian clock dan lain-lainnya, itu bagus semua ya. Nah, jadi sini dikatakan manfaat puasa itu yang paling prinsip adalah saluran cerna kita diistirahatkan. Bukan berarti nggak masuk makanan, tidak, tetapi paling tidak membuat ritmenya itu jadi istilahnya sesuatu yang baru lagi. Daya serap makanan juga akan lebih bagus. Ibu bayangkan, ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan ya, kalau tiap hari kita disiram, aduh lama-lama tentunya gimana ya cara bilangnya ya, tentunya fungsinya itu tidaklah semaksimal. Tapi kalau kita ada ada masa untuk perbaikan healingnya, untuk perbaikan sel-selnya lagi, ini akan memberikan efek yang sangat baik sekali. Menyeimbangkan kadar asam basa, fungsi organ reproduksi juga demikian, meremajakan sel dan kulit sehat, imunitas terutama, kemudian ada yang menyatakan hampir sama dengan detoksifikasi. Jadi ibaratnya yang seperti saya katakan di awal tadi, ibarat tadi restart ibu-ibu, semua perbaharui semua dalam tubuh kita. Jadi semestinya ini akan memberikan
efek yang sangat-sangat baik sekali ya. Slide. Nah, untuk itu ibu-ibu kita harus mengatur pola makan atau asupan makan kita ya. Karena biasanya setiap hari ibu-ibu juga mungkin ada bapak-bapak di sini itu kan makan dari pagi jam 7 makan misalnya ya. Sebelum puasa ini pagi jam 7 makan, siang jam 1, malam jam 8. 3 kali makan besar. Tetapi di 3 kali makan besar ini ada sela-selanya lagi makan kecil-kecil yang mungkin ada kerupuk, kemudian ada mungkin lagi rapat, kemudian ada kue-kue kecil, kemudian sorenya mungkin ada yang ngajak makan bakso. Nah, yang seperti itu kan selalu diisi selama 24 jam. Belum lagi malam misalnya makan mie atau makan roti bakar dan lain-lainnya. Jadi seluruhnya itu terisi penuh dengan pembagian 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil. Tetapi begitu kita mulai masuk bulan puasa, itu kita ada sedikit perbedaan ya. Sedikit perbedaan itu sahur kita jam 4 atau jam 5 ya, sampai jam 5 ini. Kemudian itu terakhir kita untuk 1 hari itu kita mulai berpuasa, terus sampai berbuka puasa hampir sekitar 14 jam. Perut kita itu diberikan kesempatan untuk beristirahat ya. Slide. Nah, ibu-ibu, jadi apa yang mungkin kita hadapi di sini ya? Ibu-ibu, tugas kita adalah tentunya kita memperhatikan bagaimana saat kita mau masuk bulan puasa ini, apa yang harus kita persiapkan ya. Nah, apa yang paling sering kita hadapi, bagaimana makan kita saat sahur, apakah makanan saat sahur tersebut itu bertahan, membuat kita bisa bertahan sampai dengan saat berbuka. Nah, begitu saat berbuka, apakah cukup kita mengatasi rasa haus kita, dehidrasi kita, kemudian kebutuhan kita akan zat tenaga untuk bergerak, apakah itu cukup atau tidak. Nah, jadi 2 hal inilah yang mungkin akan kita putar-putar dan akan kita bahas selama kita bercerita-cerita sekarang ini ya, karena terjadi perubahan. Slide. Nah, ibu-ibu saya akan fokus kepada tentunya yang kita ibu-ibu dewasa sehat. Walaupun dalam lingkungan kita itu kan macam-macam, ada orang tua, anak-anak. Nah, itu nanti berbeda ya, apalagi dengan ada komplikasi, ada penyakit dan lain-lainnya. Tapi saya akan fokus pada jikalau kita semua sehat, maka beginilah pola makannya. Nanti untuk yang sakit ataupun untuk yang anak-anak itu nanti kita bisa modifikasikan saja, tetapi prinsip dasarnya adalah ini ya. Pertama sekali ibu-ibu, sebelum masuk bulan puasa, coba ibu-ibu semua mengawasi atau menimbang dahulu berapa indeks massa tubuh ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi sebelum masuk bulan puasa, persiapan kita mau ngaji, kemudian mau rencana untuk sholat, mau khatam Quran itu boleh, tapi juga tubuh kita juga kita lihat. Berapa berat badan dibagi dengan tinggi badan di dalam meter dikuadratkan, dapatlah indeks massa tubuh ya. Kemudian lingkar perut kita bagaimana? Jadi nanti waktu selesai kita bulan puasa saat hari raya Idul Fitri, kita bisa lihat apakah memang terjadi perbaikan atau tidak, atau sama sekali tidak ada perubahan, bahkan kemungkinan meningkat ya. Kemudian parameter-parameter lain, lihat bagaimana gejala-gejala kita yang timbul, bagaimana pemeriksaan darah kita, kadar gula darah kita, tekanan darah kita jika memungkinkan. Tetapi jika tidak, kita kondisi sehat dan tidak ada permasalahan apa-apa, indeks massa tubuh dan lingkar pinggang itu cukup memadai. Slide. Nah, ibu-ibu, hati-hati dengan lingkar perut ya, hati-hati dengan lingkar perut. Karena walaupun kita anggap lingkar perut kita rasanya kita udah kurus, tetapi jika pun lingkar perut kita membuncit, maka terutama bapak-bapak nih ya, kalau ibu-ibu ada bentuk shape-nya yang lain, pear shape itu ada ada pertimbangan lain, tapi kalau bapak-bapak juga harus betul-betul diperhatikan karena ini adalah gambaran juga tentang kemungkinan besar mengalami sindroma metabolik yang nanti akhirnya dari penyakit-penyakit yang lain seperti non-communicable diseases, apakah diabetes mellitus dan lain-lain
ya. Jadi lingkar perut kita ini harus diperhatikan. Kalau bisa di bawah dari 80 untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak di bawah dari 90 cm. Slide. Oke, kita masuk langsung ke makanan ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya menyarankan begitu sahur ya, itu kan terjadi perubahan, maka utamakan yang pertama sekali tentunya karbohidrat kompleks ya. Apakah perbanyak bentuk sayur-sayuran dan protein juga ya. Protein ini dua sumber ini terutama karbohidrat kompleks dan protein ini sangat dibutuhkan saat sahur. Kenapa? Karena pada saat tersebut kita butuh sesuatu yang bisa memberikan tenaga sedikit-sedikit, kemudian mempertahankan kita jangan sampai membuat kita terlalu lemas ya. Protein ini sangat dibutuhkan. Tidak usah terlalu manis sekali minuman kita di saat sahur, karena ini justru mempercepat kita banyak buang air kecil ke belakang, kemudian kita rasanya haus terus gitu ya. Jadi nggak usah terlalu manis sekali di saat sahur minumannya, kemudian nasinya tetap harus ada nasi, kemudian karbohidrat kompleks ya. Nah, kemudian kita menjalani hari-hari kita berkegiatan seperti biasa. Nah, kalau sekiranya ada sedikit olahraga pada pagi hari itu akan lebih baik ya. Tapi minumnya yang cukup saat sahur ya. Nanti minum juga harus kita perhatikan paling tidak juga mencapai 2 liter per hari, cuman dibagi di dalam berbagai macam waktu-waktunya tadi ya. Kemudian ibu dan bapak menjalani hari-hari ibu dan bapak berkegiatan seperti biasa dan tidak menjadikan puasa ini menjadi halangan. Oh, saya nggak sanggup ini, kenapa? Aduh, lagi puasa, lemas dan lain-lainnya. Nggak ada. Jadi berkegiatan saja seperti biasanya, karena kita akan menyesuaikan, tubuh kita akan beradaptasi selama 30 hari. Jadi kita kalau kita ragu-ragu, oh saya tidak sanggup, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, maka esok harinya asam lambung kita pun sakit, kemudian kita mudah sakit, alasannya nanti sakit mah dan lain-lainnya. Jadi bulatkan niat, bulatkan tekad, maka hal-hal tersebut akan terhindari. Ya, jalankan hari-hari seperti biasa, bagus ya, jangan ada ragu-ragu ya ibu ya. Jangan ragu-ragu misalnya menjelang jam 12, aduh ini kayaknya udah gak sanggup lagi, mungkin hari pertama ini salah ini, mungkin besok pemerintah mulai puasanya, jangan ada pikiran seperti itu. Ya, besok aja kita puasa sama-sama, enggak ya. Kalau udah sekiranya kita tetapkan sahur sudah niat, maka satu hari itu niatkan terus ya. Nah, begitu kita mulai saat berbuka ya, ingat saat menjelang berbuka jangan terlalu hobi berjalan-jalan membeli-beli makanan ya ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Boleh dilihat sekali-kali tetapi dijaga. Karena di saat kita berbelanja dengan perut kosong itu seperti berbelanja seperti orang kalap, semuanya mau dibeli dan semuanya mau dimakan. Ya, jadi sangat-sangat berhati-hati. Begitu memang orang jajanan banyak, di mana-mana jajanan banyak, tapi kita kontrol juga. Ya, ini sangat penting, terutama pada ibu-ibu dan yang membawa anak. Ya, kalau membawa anak, mau yang ini, mau yang itu, semua mau ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, jadi hati-hati saat berbuka, ngabuburitnya, pilih-pilih tempat, kemudian pilih-pilih siapa yang diajak dan pilih-pilih emosi juga. Ya, emosinya jangan terlalu berlebihan sehingga membeli yang ini yang itu. Begitu saat berbuka nanti bingung mau dimakan yang mana. Oke. Nah, begitu ibu-ibu dan bapak mulai berbuka puasa, pilihlah karbohidrat yang simpleks ya, dengan pilihan makanan pertama kalau boleh kurma ya. Kurma ini dia ada campuran glukosa, fruktosa, sukrosa ya, jadi dia lebih komplit ya, lebih komplit, kemudian ada serat-seratnya lebih bertahan lama ya, terutama kalau kita mulai berbuka bismillahirrahmanirrahim kan masuk air, kurma boleh, air juga bisa. Segala sesuatu yang cepat menggantikan energi biasanya. Mau apa ya, agak manis sedikit, kemudian ada yang berbagai macam usulan seperti kalau yang tahan ya susu, tapi umumnya kita orang Asia udah nggak tahan lagi karena secara genetik udah laktos intoleran rata-rata kita. Tapi pada prinsipnya sesuatu yang cepat menggantikan tenaga ya. Slide.